Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, sering sekali kita mendapati atau menjumpai masalah-masalah di dalam rumah tangga kita, seperti pertengkaran, hal-hal kecil bisa menjadi besar di dalam rumah tangga. Nah, di video kali ini kita akan sedikit banyak membahas masalah-masalah tentang perilaku suami ini. Nah, ini Pak Ustadz, ini perilaku suami. Kezoliman, nah, ini kezoliman suami kepada istri. Saya akan memberikan contoh kecil nih Pak Ustadz, contoh aja nih, karena zolim ini kan kami semua juga kurang paham yang mana yang masuk kategori zolim berat yang nanti akan mendapat hukuman. Zolim biasanya tidak pada tempatnya, tidak pada posisinya. Jadi zolim definisi zolim. Oh, gitu ya. Misalnya gini nih Pak Ustadz, ada teman saya itu, dia berceritalah kepada gini, satu ketika satu malam ditelepon istrinya gitu kan. Temen nih Pak Ustadz nih, telepon istrinya, papa ada di mana gitu kan. Papa lagi rapat nih di kantor. Oh, ini ada teman-teman banyak, padahal waktu itu kondisinya tidak berada di kantor. Apakah itu yang dimaksudkan kezoliman tersebut kepada istri, atau bagaimana Pak Ustadz ini, Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kezaliman itu tidak hanya cuma satu pokok bahasan seperti itu. Jadi pokok bahasannya banyak. Ya. Jadi pokok bahasan pada saat dia itu mau melakukan perbuatan tidak baik, dia zalim kepada otaknya dia sendiri. Oh, dia mau melakukan sesuatu tidak baik nih, dia udah berpikir, pasti berpikir mau melakukan itu. Bohong gitu misalnya Pak Ustadz. Kalau bohong itu ada banyak hal ya, ada yang dia rencanakan, ada yang kepepet. Nah, yang kamu rencanakan gimana, yang kepepet gimana, dua-duanya kayaknya kamu pernah ngalamin ya, seperti itu. Ngalamin atau melakukan? Gimana JJ? Tenang Ji, tenang dulu Ji. Iya. Jadi kezoliman itu banyak sekali ya, dari mulai bicara yang bohong kayak tadi. Kemudian baru niat, dia itu zalim kepada dirinya sendiri. Niat yang tidak baik kan tidak boleh ya. Dia zalim kepada dirinya sendiri, khususnya otaknya yang diajak untuk berpikir atau mau melakukan sesuatu hal tidak baik. Nah, zalim ini macam-macam. Jadi tidak bisa juga kalau udah seorang suami kemudian memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian bebas tugas dia melakukan apa saja boleh. Kan gitu ya, tidak boleh seperti itu. Jadi dasarnya yang kita lihat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi dari kalimat ini kita harus memahami sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu zalim kepada diri sendiri, mungkar zalim kepada orang lain. Nah, zalim itu sendiri akan di breakdown menjadi banyak hal. Ya, banyak hal, dari mamanya tidak mau bicara dengan pasangan, padahal sebenarnya dia harusnya tetap membimbing pasangannya itu ada di jalan Allah, tapi dia tidak mau. Nah, ini sebenarnya kalau dia yang mana, laki-lakinya dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Macam-macam nih. Sudah tidak mau itu juga salah. Tidak mau membimbing pasangannya karena apa? Karena dia nggak taunya di luar punya pasangan lagi.
Jadi pasangan ganda. Pasangan ganda. Ini? Kan kayak badminton. Ya. Ganda campuran. Ganda campuran. Jadi ada pasangan. Dan di situ atau pasangan anggap aja itu nikah. Kalau nggak pasangan selingkuh kan gitu ya. Jadi seseorang itu biasanya zolim itu akan terus menerus terus menerus dilakukan ya maksud saya ya, terus menerus dilakukan. Dari mulai bohong itu zolim kepada diri sendiri, termasuk zolim kepada pasangannya. Kemudian juga kalau memang kita disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, itu perintah dari Allah Ta'ala. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro, ini perintah dari Allah. Kalau kita itu tidak mau menjaga keluarga kita, itu ya kita zalim kepada diri kita sendiri, karena memang tidak patuh pada perintah Allah Ta'ala. Kalau kita mengakui muslim atau muslimah ya, nah itu salah satunya. Kalau memang tidak dilakukan, itu akan bergerak terus-menerus kesalahan demi kesalahan, termasuk bagaimana zalim kepada anak. Apakah dengan anak disekolahkan di sekolah Islam, apakah tugasnya selesai? Enggak. Anak itu tetap akan berhadapan dengan orang tuanya. Sekolah itu keilmuan yang dititipkan dari para guru kepada muridnya, kepada anak. Jadi penerapannya ya dengan orang tuanya, bagaimana menghadapi orang lain. Nah, ini salah satu hal yang jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu salah satunya. Nah, kezaliman itu akan keluar garis dari situ, akan keluar garis dari ketentuan agama, khususnya Islam. Jadi kalau umpamanya kita muslim, ngaku muslim tapi nggak sholat, itu zalim pada dirinya sendiri. Ya, kita muslim tidak puasa, zalim, padahal itu kan wajib. Melanggar aturan. Melanggar aturan, zalim. Tapi ada zalim menurut orang lain. Perampok itu kalau kepegang polisi? Ya perampoknya bilang polisi itu zalim kepada saya. Berarti dia menghalangi niatnya gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau menurut agama yang enggak, ya perampoknya yang salah. Sudah kan salah merampoknya. Sudah salah. Jadi jangan kezaliman itu dibolak-balik. Nah, kezaliman ini sebenarnya sangat banyak sekali, dari mulai berkata-kata, umpamanya kamu tuh ngomong sama istrimu keras, kasar, kemudian nggak ada hormat, itu zalim. Itu aja kalau kamu lihat dari kapan kamu itu berkata-kata lembut kepada istrimu. Lembut itu maksudnya biasa lah, standar, bukan yuk kamu bukan lebay ya Pak Ustadz. Enggak seperti itu. Kalau bohong sama istri jolim juga. Kenapa? Bohong sama istri. Yang sabar bohongnya. Oh, ada jenisnya ya. Oh iya kan jenisnya. Dalam bohong sama istri. Jangan. Bohong sama istri itu dia bilang sayang sama istrinya gitu. Dia lihat di WA nih, sayang kamu lagi ngapain, dilihat beda lagi di sini ya. Itu ya bohong itu sih. Nah itu seperti itu. Kalau kamu mamanya bisa berpikir berapa banyak di dalam kehidupanmu setelah menikah sampai sekarang itu yang kamu bicara, mamanya ini hanya bicara zalim aja ya, keras, kaku, emosional, menekan, itu dulu kamu hitung, bisa ya. Kemudian berapa banyak dari kamu menikah bicara yang normal, standar, atau halus, atau hormat pada istri. Coba kamu compare, ketemunya berapa? Banyak yang kaku. Banyak yang menekan itu. 100 dibanding 0,00001. Sangat banyak sekali. Jadi kalau orang itu mau melihat kezaliman, itu salah satunya dari itu. Dari bicara aja sudah. Dari bicara. Nah, makanya itu kan udah ketahuan. Kamu sholat berapa menit? Kan gitu. Kamu bicara keras itu lebih dari 5 menit kadang-kadang. Penekanan, belum nanti sehari-hari keluar dan sebagainya, atau di WA atau di mana, umpamanya di situ itu habis semua amal soleh kalau diterapkan di situ. Karena sama posisinya, kamu disuruh untuk menegakkan agama Allah di dalam keluarga agar keluargamu tidak masuk neraka, dan kamu disuruh sholat kamu kerjain, tapi itu kamu hancurkan
Di keluarga kamu hancurkan, habis nilai sholatnya. Ketimpangan berarti Pak. Iya, habis. Nah, disitulah istilahnya kesalahan. Sama juga gitu, nggak usah yang kamu, umpamanya kamu punya istri nih, umpamanya. Ajije gitu. Enggak, kamu dulu. Kamu kan tadi kan kamunya, sekarang dibalik, kamu punya istri, ya. Kamu itu selama ini selalu nurut sama istrimu, apa keinginan istrimu kamu penuhi. Ya, kamu suruh nganter, mau. Istrimu mogok, ya kamu ya bingung. Ini nih yang protes istri saya nanti kok kebalik nih gitu. Orang nggak pernah mau disuruh. Nggak pernah minta diantar. Ya, tapi kan ya belum. Umpamanya istrimu lagi malas, bukan lagi malas, seringnya nyuruh kamu nyuci baju, umpamanya. Nah, kamu kan nggak berani ya nyuci. Udah pulang kerja, kamu suruh nyetrika, mau, umpamanya. Kan kamu nyuruh nyapu, kalau pas malam hari ada ini nyapu, mau, kan gitu nih. Iya, betul. Nah, di titik ini sama, kerjaan istri apa kalau dilihat oleh orang normal atau di mata Allah Ta'ala, dia tidak mengerjakan apa-apa, dia hanya menyenangkan nafsunya dia sendiri. Nah, di sini dia zalim kepada suaminya. Nah, kalau itu dilakukan setiap hari, itu namanya zalim yang istiqomah. Terus menerus zalim. Jadi apa itu? Biasa kan padanan kata istiqomah itu sesuatu yang baik. Lah kan ini kebablasan. Syar'i zalimnya berarti. Jadi istiqomah itu konstan, ya, continue. Jadi harusnya itu yang istiqomah yang baik. Ini kebalik, istiqomah malah gablokin suaminya terus menerus, ya. Ini ya kezaliman sama. Dia sholat, dihitung sholatnya bisa. Tapi suaminya nyuci, dia itu nyantai atau ngapain, atau nanti ini berapa menit, berapa jam dilakukan suaminya. Nah, ini kezaliman yang dilakukan terus menerus. Nah, kezaliman inilah yang harus kita pangkas, sehingga kita belajar dari akhlak Rasul yang baik. Dengan istri hormat, si istri bukan karena dihormati suaminya terus ngelunjak, kan begitu ya, ngelunjak akhirnya nyuruh suaminya macem-macem, ya kan. Ya, karena suaminya juga tidak ada pandangan lain, akhirnya juga takut. Pandangan lain maksudnya gimana Pak Ustadz? Nonton TV. Nonton TV. Nonton dangdut, ya, sehingga kezaliman ini tetap akan dinilai oleh Allah Ta'ala, akan dinilai oleh Allah Ta'ala siapapun. Jadi kita belajar tidak zalim kepada diri kita, dan belajar tidak zalim kepada pasangan kita, apalagi kepada orang tua, apalagi kepada mertua, janganlah. Apalagi juga kepada guru kita, janganlah seperti itu. Karena guru itu termasuk bisa menjadi orang tua kita. Dia mengajarkan sesuatu yang baik, dia mengerjakan sesuatu yang baik terus menerus tanpa lelah. Nah, ini harus dimengerti. Dan banyak orang yang dia punya guru malah dizolimi oleh orang itu. Banyak kasus yang seperti itu. Jadi dia ditolong oleh seseorang, kemudian dia diangkat derajatnya, habis itu dia zalim kepada orang yang menolong, seperti itu. Dan itu dianggap oleh Allah Ta'ala khianat, dan itu hukumnya pacung sebenarnya. Masya Allah. Ya, khianat itu hukumnya pacung. Seperti itu. Nah, itu jangan kita lakukan, jangan, itu ada langsung jangan. Jadi pada saat bagaimana sholat kita itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu ya jelas sholatlah yang bagus, tertib, ya kan. Dijaga itu bukan sholatnya dijaga tertibnya atau waktunya kita sholat atau berjamaahnya aja, tidak seperti itu. Ya, dijaga perbuatan-perbuatan kita dari mulai bicara, karena kita tidak sadar kalau mamanya kamu tuh atau Haji C dititipi oleh Allah Ta'ala ilmu agama yang cukup mumpuni. Itu kalau memang diizinkan oleh Allah Ta'ala itu bisa ngajar atau bisa ngaji atau bisa ceramah, itu yang nyelip di antara atau yang muncul di antara kita itu berdakwah, itu apa? Ujub, riak, sombong, itu selalu nyelip, selalu muncul, bukan cuma nyelip, selalu muncul, dan kita itu kadang tidak paham.
Nah, di titik itu sering, nah, itu juga zalim kepada diri sendiri akhirnya. Nah, ini harus kita jaga karena apa? Itu tetap akan ditanyakan nanti di yaumul hisab. Ustadz tadi bilang ya apa, sombong, ujub, ria itu zalim pada diri kita. Itu maksudnya seperti apa, Ustadz? Ya akhirnya kan ujubnya kita, bangga, sombongnya kita itu kan merusak diri kita sendiri. Maksudnya nanti disiksa di akhirat. Sama, sudah menghabiskan itunya, itu kan menghabiskan amal-amal soleh kita. Nah, dengan menghabiskan amal soleh kita itu kan zalim diri kita untuk akhirat kita sebenarnya. Sama seperti mamanya kalau kita dilarang untuk suuzon. Kalau kita suuzon terus itu namanya apa? Ya zalim sebenarnya. Jadi itu yang akan menghabiskan amal-amal soleh kita nanti, ya seperti itu. Jadi zalim dalam bentuk akhirat. Kalau saya mukul Haji C, zalim dalam bentuk dunia, fisik. Saya fitnah Haji C, zalim dalam bentuk dunia, fisik. Kalau zalim kepada diri sendiri secara fisik itu apakah kalau kita lapar kita nggak makan, apakah itu zalim juga? Kalau itu nggak bisa dikatakan zalim. Zalim sama perut gitu? Nggak bisa sih, itu nggak bisa. Karena pada saat lapar kita nggak makan, itu nggak bisa dikatakan zalim. Kalau memang dia nggak punya uang. Oh, atau di bulan Ramadan. Ya, itu beda. Itu kan beda sih. Kalau memang lagi nggak punya uang, ya nggak zalim. Seperti itu. Malah yang zalim itu ada orang bilang jangan kasih makan itu. Yang zalim seperti itu. Makanya hal-hal kalau mamanya orang yang punya uang dia lapar belum makan, ya nggak bisa dikatakan zalim. Ditanyain kenapa kamu belum makan dari kemarin? Iya. Ya ngirit aja, itu bukan zalim itu namanya. Itu zalim ya? Bukan. Oh, bukan. Itu ngirit itu. Itu ngirit. Ngirit buat beli mobil sebabnya. Boleh aja. Tetapi karena dia sendiri juga badannya gemuk. Oh gitu. Jadi itu zalim. Tapi bisa aja orang yang sehari makan bisa 4 kali. Itu zalim kepada dirinya sendiri. Oh. Karena berlebih. Karena berlebih, dia nggak olahraga tapi berlebih makan. Itu zalim kepada diri sendiri sebenarnya. Jadi banyak zalim yang berat maupun yang ringan itu ada dan semuanya dicatat oleh Allah Ta'ala. Jadi kita belajar. Nah, kalau umpamanya ada yang bertanya itu, kalau umpamanya istri saya zalim kepada saya, kapan kira-kira hukuman dari Allah kan, gitu. Atau suami saya zalim kepada saya, hukumannya kapan gitu. Nah, memang yang selama ini saya amati benar. Jadi bukan ngarang aja. Jadi Allah itu akan memberikan balasan yang kelihatan langsung di dunia sebelum di akhirat ya. Itu insya Allah ya. Kalau dosanya dia itu lumayan besar banyak ya. Dosanya lumayan besar. Kemudian imannya mulai kuat. Nah, imannya mulai kuat inilah nanti disesuaikan dengan dosanya. Semakin imannya kuat, semakin dia akan mudah ditimpakan musibah dari Allah Ta'ala. Pak Ustadz, apakah itu juga yang dimaksud dihisap juga sudah di dunia itu, Pak Ustadz? Enggak, itu diingatkan aja. Diingatkan. Jadi intinya yang ditimbang memang dilihat tapi bukan dihilangkan. Gitu. Jadi dilihat itu imannya seberapa, dosanya seberapa, dilihat. Kalau ini sudah masuk, imannya naik terus, dosanya itu nggak pernah dia mohonkan ampunan, nah di situ mulai dimunculkan musibah. Pantes tetangga saya itu udah zalim banget, nggak mati-mati lagi, nggak sakit-sakit gitu. Berarti imannya belum kuat. Dari haji nanti bisa lihat orang itu kelihatan iman belum kuat itu apa? Dari sisi ibadahnya, dari sisi setiap harinya apa yang dikerjain. Jadi walaupun dia sholat, tetapi dihabiskan dan melakukan kezaliman, nah itu rusak semua ibadahnya. Sehingga imannya nggak bisa tinggi dia, nggak naik-naik. Nah kalau nggak naik-naik ya istilahnya gelas penampung dosanya semakin besar. Sehingga dia memang tidak sakit-sakit seperti itu, bahkan
mati ya, tapi nanti suatu ketika kalau memang orang itu sudah waktunya dekat kematian, biasanya langsung diberi sakit. Diberi sakit ini macam-macam nih. Kalau mamanya dia itu nyari hartanya tidak baik, dia sakitnya agak lumayan. Jadi sakitnya itu akan menghabiskan hartanya. Kalau nyari harta nggak baik itu namanya dolim juga Pak Ustaz? Lah iyalah. Gimana nyari harta tidak baik kok tidak zolim itu dari mana? Dolim terhadap tangan atau semuanya berarti pikirannya gitu Pak. Iya sebenarnya kalau kamu nih, kamu dulu kan diajari untuk efisiensi nih sebenarnya. Nah sebenarnya yang kamu ambil itu adalah yang dari saya, teman-teman yang lain yang bayar pajak itu kamu. Bukan hanya pada titik di pekerjaan itu saja, bukan itu ya maksudnya? Kan itu kan dapatnya tetap uang. Uang itu diambil dari mana? Kan dari pajak. Wah ngeri juga itu Pak. Ya. Wah. Iya. Lah kalau orang-orang yang korupsi itu berarti mengambil uang rakyat. Iya. Dosanya terhadap masing-masing rakyat. Iya. Itu. Begitu Pak Ustaz? Lah iya. Lebih fokus lagi yang korupsi di pajak. Iya. Oh, itu jangan jauh-jauh gitu ya, di satu pekerjaan, di satu proyek aja. Itu termasuk zolim kepada rakyat. Iya, beneran. Nah, gimana lagi memang yang kita gunakan bayar pajak kayak begitu-begitu toh. Nah, kecuali kalau memang ada uang dari zakat mal, namanya apa itu namanya? Basnas. Basnas. Diambil untuk pembangunan itu diambil itu uang dari zakat yang diambil. Sama, makanya jangan, udah di porsinya aja, gaji sekian ya sekian, gitu. Dicukup-cukupi ya? Iya. Dicukup-cukupi. Jadi kayak kamu itu tuh, kamu pensiun itu diselamatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Pensiunnya maksudnya. Baru satu titik itu ya Pak Ustaz. Sebelum pensiun, Allahu a'lam. Tapi kalau ada yang pas pensiun, patung perpanjang gitu gimana tuh? Nah, kan sudah enggak Ya. Misal. Kalau saya, insya Allah nggak akan. Kenapa itu Pak Ustaz? Kenapa itu Pak Ustaz? Kamu dimusuhi sama atasanmu. Betul. Iya, kamu nggak dikasih bonus aja udah langsung, itu kamu dimusuhin itu. Sudah pensiun aja voucher nggak pernah dapat. Ini ungkapan hati ini. Jadi seperti itu. Jadi kezaliman umpamanya dia dibalas oleh Allah Ta'ala atau tidak, atau belum, maksudnya bukan tidak ya, di dunia itu tergantung imannya. Jadi ada orang yang memang imannya kurang, ya dia tidak dibalas-balas sama Allah Ta'ala. Umumnya Haji J, umumnya umpamanya Ji ya, ini umpama loh Ji ya. Karena Haji J dari tadi itu diem aja. Kalau umumnya Haji J punya istri, dolim pada Haji J, kok nggak sakit-sakit sih? Nah itu udah jelas imannya kurang berarti. Menurut Allah. Menurut Allah. Nah kalau saya hanya mempelajari kalau imannya semakin kuat, mudah sekali jatuh. Semakin dia kuat, pasti semakin jatuh. Semakin dia itu dekat sama Allah Ta'ala, paham, semakin dia akan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala dengan musibah. Nah, musibah itu nanti sebenarnya gimana? Nah, orang tersebut harus mohon ampun kepada Allah. Orang tersebut, kalau umpamanya ini istrinya Haji J, umpama ya, nah, istri Haji J harus minta maaf kepada Haji J. Yang dulunya sehari Haji J itu nyuci sekali, dia itu nggak cuma minta maaf, nyuci sehari itu 10 kali. Nah, itu mempercepat proses hilangnya dolim. Ya. Gimana kunci? Berarti saya harus kerja keras untuk meningkatkan keimanannya ya? Ya iyalah. Ini ada sesuatu yang tersirat. Iya, ini saya nggak ngerti, saya Pak Ustaz nggak paham. Karena kalau ditingkatkan keimanannya jatuh. Pinternya Cice ini. Lah bukan setiap suami harus membimbing keluarganya untuk tahu. Saya itu udah tahu deh Ji. Haji Ji ini loh, aduh pinternya, ampun ya Allah. Jadi memang seperti itu. Jadi kezaliman harus kita belajar untuk tidak. Sholat kita jaga bukan karena sholatnya yang kita jaga, tapi setelah kita melakukan sholat, turun ke dunia, maksudnya selesai sholat itu ya kita aktivitas sehari-hari dijaga, kita belajar untuk tidak zalim kepada diri sendiri atau kepada orang lain.
baik melalui mata kita, baik melalui mulut kita, baik melalui telinga, apapun bentuknya. Jadi kezaliman belajar untuk kita tinggalkan mulai hari ini, karena nanti dibalasnya itu yang paling susah, ngeri itu nanti di akhirat. Karena kebanyakan saudara-saudara kita muslim itu tidak diajari untuk bertobat. Jadi diajari tobat itu hanya sekedar, ya istilahnya itu diceritain wasari'u ila maghfirati min rabbikum, hanya seperti itu aja. Jadi tidak secara bagaimana bertobat, caranya bertobat, kemudian apa yang dilakukan, yang ditobatkan itu apa aja yang dia lakukan, kan seperti itu sangat jarang, sehingga tidak menyentuh ke arah perilaku sehari-hari yang sebenarnya perilaku itulah kezaliman yang sering dikerjakan. Bohong, mamanya tempat, mamanya tadi itu kamu cerita, saya lagi di kantor nih sama Pak Tung nih, padahal di situ kamu ada, loh ini kan kita nggak di kantor kan gitu. Sambil gini, atau ngomongin gedung, ngomongin gedung ya dia, gedung gitu. Pak Tung jadi namanya jadi jaminan baik ya. Hah? Kan ada Pak Tung nih di sini, berarti istrinya percaya gitu. Sebenarnya yang nggak harus jaminan baik juga. Itu menjadi cerita tahu sama tahu. Iya, bukan jaminan. Saya pikir kalau istri dengar suaminya mainnya Pak Tung nggak aman gitu. Iya. Nah, bagi teman-teman atau sedulur-sedulur beriman, yang bagi yang sebagai imam atau bagi yang sebagai makmumnya, sebagai istri, ayo belajar kita perbaiki. Karena persoalannya adalah bukan kemenangan di dunia yang kita cari. Walaupun hayya alal falah itu jelas ya, tapi itu kan karena ngikut cara-cara Rasul, ngikut perintah Allah sebenarnya. Jadi kemenangan itu nanti akan kita dapat. Kemenangan itu di mana? Di surga sebenarnya. Jadi kemenangan itu di surga, namanya kemenangan di surga. Di dunia itu nggak ada kemenangan. Kamu menang apa? Kamu kaya, menang? Bukan. Dari kayamu itu kamu itu diuji. Kamu melihat orang lain itu rendah, atau melihat orang lain itu jijik, atau lihat orang lain itu, atau kamu sendiri merasa hebat, atau kamu sendiri merasa tinggi, atau kamu sendiri mau jadi apa, itu kan dari situ. Kemenangan apa? Tidak ada. Kalaupun kita itu sholat setiap hari, berani kita bilang bahwa saya menang karena sholat saya, itu sudah sombong. Tidak bisa. Kemenangan itu nanti kalau sudah di surga. Jadi itu kuncinya. Makanya kemenangan ini harus kita cari beneran dari mulai perbuatan sehari-hari, dari mulai bicara, dari mulai berpikir, dari mulai mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Orang bersedekah itu pun bisa menjadi kezaliman bagi dirinya walaupun dia bersedekah. Karena apa? Pada saat dia bersedekah, dia di sebelahnya mobilnya ada temennya yang dia itu mikir, wah ini ngasih 500.000, karena ada temennya. Pamer seperti itu. Padahal sehari-hari dia enggak ada temennya juga males. Kan gitu. Ada kamera di YouTube, dia bersedekah 50 juta, 100 juta, silakan. Tapi apakah itu ikhlas? Wallahu a'lam, nggak ngerti. Lah kalau ikhlas kenapa ada YouTube ya? Ada kamera dan masuk ke YouTube, kan gitu-gitu aja. Berarti dia dolim terhadap orang yang melihat itu juga Pak Ustadz? Dia dolim kepada dirinya sendiri. Dan dia menipu yang melihat. Sebenarnya menipu aja. Dosa di atas dosa. Luka di atas luka ya. Gimana itu? Kan sudah dolim menipu kan gitu. Mengenai zolim dan sedekah, saya punya cerita nih, temen nih Ustaz, sering curhat sama saya. Temen ini sudah punya menantu, cucu gitu ya, seangkatan saya lah gitu ya. Dia berkata, anak saya, mantu saya sering bersedekah kemana-mana. Tapi saya nggak pernah disantuni lah istilah sebagai orang tua. Apakah itu zalim juga Ustaz? Jadi memang urutan memberikan sedekah itu yang paling nomor satu orang tua. Nah yang saya bingung itu kenapa ibunya itu
kok tahu menantu atau anaknya bersedekah itu dari mana? Sering kan upload ya di WA. Nah kan sama akhirnya. Jadi persoalan itu bukan sedekah yang betul-betul ikhlas, tetapi dia hanya pamer, relatif pasti pamer, relatif, ya, relatif. Nah, kalau sampai orang tuanya ngomong seperti itu, nah dia harusnya paham. Yang paling dekat disedekahi, dinafkahi itu adalah ibunya, orang tuanya lah, yang tidak ya ibu atau ayahnya. Itu paling dekat. Kemudian baru saudaranya, baru kerabatnya, baru yang lain. Seperti itu. Jadi jangan sampai orang tua kita itu nelongso karena kita. Seperti itu. Harus ingat, harus benar-benar memahami seperti itu. Jadi itu tetap dia zalim kepada orang tuanya, karena perintah di dalam bersedekah yang paling dekat itu ya ke orang tuanya. Keluarga ya. Ya, ke orang tua. Nah, keluarga kan di saudara-saudara. Ya, keluarga, saudara, baru karib kerabat, baru yang lainnya. Nah, itu zalim. Termasuk itu zalim, walaupun zalim yang tidak secara langsung. Tetapi kalau ibunya sudah ngomong, itu zalim sudah. Itu besar. Sama seperti kalau kita marah kepada orang tua, itu besar dosanya daripada kita marah dengan istri. Kalau kita marah dengan istri, ya cukup besar. Harusnya kita nggak boleh marah, apalagi istri marah dengan suami. Ya itu sama levelnya. Seperti itu. Jadi harus difahami bahwa strata-strata dalam Islam itu ada. Makanya kenapa suami itu harus menjadi imam, istri sebagai makmum. Kalau istri itu harus ngikut, kalau istri berani, dia salah. Berani kalau suaminya benar loh ya, itu salah istrinya. Seperti itu. Jadi jangan. Saya juga melihat ada teman saya, dia dulu punya istri, kemudian istrinya zalim sama dia, dikasih tahu selalu tidak mau, marah itu pada teman saya itu. Terus sebagai suaminya marah, kalau marah itu teman saya itu nggak ngerti persoalan marahnya itu di mana. Itu sampai dia pisah istilahnya. Sampai dia pisah, akhirnya teman saya ini alhamdulillah diberi pasangan lebih baik daripada istrinya itu. Nah itu istrinya sendiri itu sampai sekarang ya nggak punya suami. Karena pada saat itu saya tahu suaminya memang orang baik. Jadi istrinya ya nggak punya suami. Tapi sampai sekarang pun teman saya cerita bahwa istrinya sakit nggak pernah sakit. Nah disitulah kelasnya. Kelasnya bahwa imannya memang dia rendah. Iya, padahal zalim kepada suami itu terus menerus. Hobinya nyalahkan suami. Hobi itu sudah. Kalau Acici kan bisa hobinya nyuruh suami, hobi namanya. Nah itu zalim bukan hobi namanya. Ya. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah ayo kita berubah. Kita kemudian banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala kalau kita berbuat zalim kepada pasangan kita atau kepada orang tua kita, apa saja perbuatan kita. Masih banyak waktu kita untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai di dunia ini nanti Allah memberikan musibah kepada kita, sakit, dimana sakitnya nggak sembuh-sembuh, ngabisin uang lah kan. Jadi gitu. Kalau udah ke rumah sakit kan bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayarin, sampai uangnya habis dari mana akhirnya. Nah akhirnya kan bingung sendiri. Makanya kita berusaha belajar untuk lurus. Kalau Allah menyuruh tobat ya tobat beneran, kemudian berubah, kemudian istiqomah menjalankan kebaikan sehari-hari. Mudah-mudahan dari situlah Allah mulai mengendurkan musibah itu bisa diminimalis atau tidak didatangkan, bukan karena imannya yang cekak, tidak dengan iman yang kurang, tetapi malah imannya tinggi tapi dia dosanya banyak, dimohonkan ampun kepada Allah Ta'ala sehingga itu tidak menjadikan dia kena musibah sakit. Insya Allah seperti itu. Kelihatan kalau orang itu tidak sakit karena imannya tinggi itu kelihatan. Sama orang yang tidak sakit imannya rendah itu kelihatan sebenarnya. Perbedaannya ya? Oh jelas kelihatan. Jadi bicara aja langsung tahu, dengerin itu langsung tahu nih. Orang ini kacau ini ibadahnya gitu, tahu walaupun kita nggak komen. Tapi tahu juga kalau ini orang ini ibadahnya bagus. Jadi nanti mana yang tidak sakit akan beda
beda persoalan. Yang imannya rendah tidak sakit ya karena dosanya terlalu besar dan imannya tidak cukup untuk menjadikan Allah itu memberikan musibah kepada dia agar dia bertobat. Supaya tidak dibawa ke akhirat. Iya, benar. Kalau imannya mulai tinggi, dimunculkanlah musibah satu demi satu kepada dia, itu karena rasa sayangnya Allah, agar dia bertobat, kembali kepada jalan Allah, agar agar tidak dibawa ke akhirat kalau dosanya di titik-titik tertentu itu mulai banyak diampuni oleh Allah Ta'ala. Betul sih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi sedulur beriman yang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz, penjelasannya sangat bermanfaat sekali. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi kajian kami kali ini yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu tentang zolim. Ternyata zolim itu banyak sekali akar-akarnya ya. Marilah kita berusaha mengkoreksi diri kita masing-masing, khususnya kami yang ada di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita Pak Ustadz Danu bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.